Main game di PC dan ngejar FPS itu bukan soal gaya-gayaan. Ya walaupun bisa sih dipakai buat flexing. Masa iya beli GPU 40 juta nggak boleh dipamerin, ya kan? Gamer PC dari zaman dulu sampai sekarang yang diurusin adalah hal-hal yang kalau kita pikir sendiri jadi agak konyol kali ya. Upgrade GPU mahal-mahal, begitu nyampe dipasang langsung tes ngegame. Cuma sayangnya bukan untuk menikmati gamenya, tapi untuk ngelihat angka FPS-nya bre, 61. Kok 61? Gue lihat di YouTube 62. Waduh, upgrade lagi nih, nambah 5 juta. Dari dulu emang seperti itu. Cuma kalau sekarang ada tren baru, bukan cuma ngejar FPS tinggi-tinggi, tapi begitu udah dapet tinggi langsung di limit 60 FPS, nggak boleh lebih dari itu, katanya biar awet. Jadi beli PC mahal-mahal dipakai buat ngetik aja biar nggak cepat rusak katanya. Aduh, ada aja kelakuan para gamer PC ini ya. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Tapi yang pasti FPS itu memang jadi salah satu tolok ukur performance sebuah PC. Cuma itu bukan satu-satunya. Ada hal lain yang ternyata sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kita main game yang selama ini jarang banget dibahas dan jarang banget ada angkanya muncul untuk kita monitor. Latency. Waktu itu saya sempat nyobain ngegame pakai CPU Threadripper bre, dan rasanya bener-bener beda. Padahal kalau dilihat angka FPS-nya, average-nya, grafik dan segala macamnya, dan dianalisa itu hasilnya sama seperti saat pakai CPU yang bukan Threadripper. Tapi begitu main rasanya beda jauh. Dan waktu itu saya nggak ngeh kenapa kok bisa seperti itu. Jadi ya udah mungkin karena mahal jadi lebih enak kali ya. Dan udah sampai situ aja. Sampai akhirnya saya merasakan hal yang kurang lebih sama. Bukan lebih kencang tapi lebih lambat. Dan kali ini waktu saya main game dicolokin ke TV. Jadi PC saya di rumah itu nyolok ke monitor dan ke TV. Dan jarang banget sih saya main di TV kecuali kalau pas lagi mau main bareng-bareng sama anak-anak gitu ya. Nah waktu itu sempat saya main sendirian dan saya ngerasain kok beda ya main di TV sama di monitor. Padahal kalau dilihat angka FPS-nya sama, resolusinya sama, semua settingnya sama, tapi rasanya beda jauh banget. Responnya nggak se-snappy kalau pakai monitor. Kebetulan saya adalah tukang ngetes monitor, jadi akhirnya udahlah daripada penasaran saya tes semuanya yang monitor sama TV. Apa yang beda? Dan ternyata perbedaannya ada satu. Latensinya TV tinggi banget bre. Dan disinilah saya mulai sadar, oh berarti ternyata perasaan yang seperti ini, FPS-nya sama tapi kok feel-nya beda, itu adalah latency. Dan hal yang hampir sama saya rasakan juga saat main game di resolusi Full HD sama 4K. Walaupun FPS-nya bisa tinggi, tapi di 4K itu rasanya beda. Ada yang salah dengan gamenya. Dan ternyata inilah jawabannya, latency. Jadi akhirnya saya coba lakukan eksperimen kecil untuk ngetes gimana hubungannya FPS dengan latency. Tes saya lakukan dengan CPU Core Ultra 5 245KF di motherboard Asus TUF Gaming B860 Plus Wi-Fi, RAM 32GB DDR5 6000 MTS CL28, dan GPU Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti di Windows 11 versi normal, bukan Lite. Dan gamenya hanya Cyberpunk aja di beberapa setting grafis yang berbeda. Dalam tes kali ini yang akan saya tampilkan nanti adalah angka frame time-nya, bukan FPS. Kedua hal ini, frame time dan FPS ini serupa tapi tak sama. Frame time adalah tiap berapa milisecond PC-nya sanggup menampilkan frame baru, sedangkan FPS adalah berapa banyak frame yang bisa ditampilkan dalam 1 detik. Jadi FPS adalah 1000 dibagi frame time. Hasilnya kalau FPS makin tinggi semakin bagus, frame time semakin kecil semakin bagus. Pertama, Full HD dengan setting low. Di sini terlihat GPU cuma kerja 40% aja, sedangkan CPU-nya sampai 70-an. Berarti ini kondisi CPU bottleneck. Tapi hasilnya FPS-nya lumayan tinggi di 160-an average. Dan perhatikan grafik frame time-nya flat, yang berarti gameplay-nya harusnya stabil dan smooth banget. Kalau kita lihat grafik ini, frame time-nya ada di sekitar 6 millisecond. Di sini kita bisa lihat render latency-nya nggak sampai 2 millisecond. Dan total PC latency-nya di kisaran 16 sampai 17-an millisecond. Ini rasanya smooth banget, tapi gambarnya jelek. Kalau dinaikin setting grafisnya jadi RT Overdrive masih di Full HD, terlihat FPS-nya turun jadi 60-70-an, tapi perhatikan
perhatikan grafik frame time-nya. Naik turun bre, nggak flat. Ini berarti gamenya tidak sesmooth sebelumnya, walaupun FPS-nya terhitung tinggi. Kalau kita lihat grafiknya, bukan hanya latensinya jadi ancur, tapi nggak stabil juga. Render latensinya dari 2 milisekund flat sekarang naik turun 6-15, dan total latensinya dari stabil di 16-an sekarang jadi 29-38 milisekund. Bagaimana dengan 4K? Pada setting grafik low terlihat FPS-nya di kisaran 160-an sama seperti Full HD low dengan grafik frame time yang flat juga, berarti gameplaynya smooth. Tapi kalau kita lihat grafiknya, frame time hampir sama 6 milisekund, tapi ternyata render latensinya lebih tinggi dari Full HD. Dari awalnya under 2 milisekund, sekarang udah mepet 4 milisekund. Dan total latensinya juga sama, dari 16 milisekund sekarang udah jadi 17-19 milisekund. Selisihnya memang nggak banyak karena memang FPS-nya hampir sama. Tapi apa yang terjadi kalau saya jalanin di 4K RT Overdrive? FPS-nya jadi turun drastis ke 45-an, tapi frame time-nya masih flat, jadi sebenarnya masih terasa smooth. Cuma kalau kita lihat grafik keseluruhannya, terlihat frame time-nya jadi 22 milisekund, dan render latensinya jadi lambat banget di kisaran 14-an milisekund, dengan total latency jadi 44-60 milisekund. Jadi walaupun FPS-nya stabil, delay responnya akan terasa banget. Kalau pakai limit FPS gimana bang? Kita lihat, ini adalah Full HD low dengan limit 60 FPS. Frame time-nya jelas naik di kisaran 16-18 milisekund dari yang awalnya cuma 6. Render latensinya masih sama under 2 milisekund, tapi total latensinya jadi meningkat jauh, yang berarti lebih jelek. Tanpa limit cuma di kisaran 16, begitu di limit langsung jadi 34 milisekund. Delay-nya bakal terasa banget. Hal yang sama terjadi di 4K low kalau di limit 60 FPS. Render latensinya masih sama under 4 milisekund, tapi total latensinya naik tinggi banget dari kisaran 18 jadi 32-37. Terakhir kita bandingin total latency di beberapa FPS yang berbeda. Ini adalah latency di 1080p Full HD low dengan 160-an FPS. Kemudian yang ini adalah Full HD low dengan limit 60 FPS. Latensinya jadi nambah banyak bre. Kemudian Full HD RT Overdrive yang kebetulan juga di kisaran 60 FPS ada di latency yang sama. Kemudian 4K low yang ada di kisaran 160-an FPS ternyata punya latency yang bagus juga. Kemudian 4K low di limit 60 FPS, latensinya juga ikutan naik. Dan terakhir 4K RT Overdrive yang FPS-nya paling rendah, di sini terlihat latensinya paling tinggi. Jadi terlihat semakin tinggi FPS, semakin responsif gamenya. Dan ini bukan tentang nge-lag. Dan itu dia tadi jawaban yang selama ini saya cari. Kenapa pakai Threadripper kok beda? Kenapa main di TV kok rasanya beda? Kenapa jalan di 4K walaupun nggak nge-lag rasanya juga beda? Ternyata ada perbedaan latency. Latency ini jarang banget dibahas, jarang muncul angkanya, tapi ternyata bisa sangat mempengaruhi kenyamanan bahkan mungkin kemampuan kita saat gaming, terutama untuk gaming kompetitif. Makanya kenapa sekarang kalau saya ngetes monitor, latency itu jadi salah satu parameter utama untuk menentukan performance sebuah monitor. Dan berarti sekarang ini saya udah kena racun baru. Jadi kalau sebelumnya racunnya adalah upgrade GPU, upgrade CPU, upgrade semuanya untuk nambah FPS, nambah resolusi dan sejenisnya, sekarang ada racun yang baru lagi bre, ngurangin latency. Gimana caranya biar bisa lebih nyaman dimainin? Nah di sini saya punya tips, nggak wajib diikuti tapi kalau mau nyobain silahkan aja. Pernah denger yang namanya GPU bottleneck? Jadi bottleneck itu bukan hanya CPU tapi GPU dan yang lainnya juga bisa, karena bottleneck itu berarti ada salah satu komponen yang menghambat performance. Harusnya performance-nya bisa lebih tinggi, tapi karena ada dia nggak bisa bre. Nah kalau si dia ini di upgrade, baru akan terasa FPS-nya naik dan sejenisnya. Jadi kalau kita ketemu kasus di mana CPU bottleneck terjadi, itu berarti CPU-nya di upgrade, FPS-nya naik. Kalau GPU bottleneck berarti GPU-nya di upgrade, FPS-nya naik. Karena ada kondisi di mana kita upgrade GPU atau CPU, ternyata FPS-nya nggak naik, berarti salah upgrade. GPU bottleneck sebenarnya bukan hal yang negatif karena memang dia didesain untuk menjadi sumber bottleneck-nya. Tapi akan lebih baik lagi kalau semua bottleneck ini bisa diminimalisir. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja udah cukup untuk bikin experience gaming kita menjadi lebih smooth. Jadi kita coba kondisikan load GPU-nya jangan sampai 100%, tapi jangan juga terlalu rendah. Jadi dibikin sekitar 90-an% aja lah. Termasuk kita juga harus menjaga CPU load-nya juga nggak boleh terlalu tinggi. Jadi misalnya kita main game di resolusi Full HD pakai RTX 5060, bisa dapat 100 FPS dan GPU-nya kerja 100%. Yang akan kita coba lakukan adalah menurunkan load GPU-nya sedikit aja di kisaran 90-an% lah ya, dan tujuan utamanya adalah untuk menaikkan FPS. Jadi yang bisa kita coba adalah mungkin menurunkan kualitas grafis, bisa mengaktifkan DLSS juga bisa. Yang penting gimana caranya load GPU-nya bisa sedikit berkurang, tapi load CPU-nya juga nggak boleh terlalu tinggi. Seberapa batasnya
Pokoknya beda hardware pasti akan beda, jadi silahkan cari kombinasi grafis yang bisa menghasilkan kondisi seperti itu. Nanti cara ngeceknya adalah dilihat FPS-nya seperti apa, udah nambah atau belum, tapi yang paling utama adalah cek grafik frame time-nya kalau pakai MSI Afterburner dan pastikan grafiknya se-flat mungkin. Jadi tujuan utamanya adalah pertama nambah FPS setinggi mungkin untuk bisa menekan latency serendah mungkin. Dan yang kedua, menjaga agar CPU dan GPU-nya masih punya ruang lebih untuk dapat beban kerja tambahan. Jadi misalkan nih kita lagi main game dari awal baik-baik aja, ternyata di tengah-tengah ada banyak ledakan, ada banyak hal tambahan yang harus dirender lebih. Kalau CPU dan GPU-nya udah kerja berat dari awal, nggak akan mampu dia. Akhirnya jadi stutter, FPS ngedrop, latency-nya juga ikutan ngedrop. Tapi kalau CPU dan GPU-nya masih punya ruang gerak, begitu ada hal lebih yang harus dirender, mereka akan sanggup dan akhirnya gameplay-nya akan jadi smooth-smooth aja. Ribet? Iya, makanya saya bilang nggak wajib. Silakan dicoba kalau mau. Dan saya jadi kayak gini juga karena baru ngeh, oh ternyata ini latency. Yang selama ini saya rasakan nggak nyaman itu ternyata karena latency-nya terlalu tinggi. Jadi akhirnya setelah keracunan FPS, keracunan resolusi tinggi, sekarang keracunan latency, dan nyeting grafis game sekarang jadi lebih ribet buat saya. Kalau kamu selama ini belum ngeh tentang latency, jadi mungkin belum keracunan, tapi terlanjur nonton video ini sampai selesai, selamat, mungkin kamu udah jadi keracunan hal baru, Bre.